Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Evi pada mata pelajaran teori kejuruan kelas 10. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teknik dasar listrik 2. Ya, teknik dasar listrik 2 ini adalah materi lanjutan dari teknik dasar 1, yaitu pertemuan pertama kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sebelumnya kita mereview materi yang sebelumnya atau materi pertama tentang teknik dasar listrik. Untuk besaran yang kita bahas pada pertemuan pertama kemarin yaitu meliputi tegangan listrik, arus listrik, tahanan atau hambatan listrik, daya listrik, dan energi listrik. Yang pertama, tegangan listrik itu formularnya adalah V, arus I, hambatan R, daya P, dan energi W. Rumusnya yaitu VI kali R, I sama dengan V per R sama dengan V per I, P sama dengan V kali I, dan W sama dengan V kali I kali T. Dan untuk satuannya jangan lupa, satuannya yaitu adalah tegangan volt, selanjutnya ampere, hambatan yaitu ohm, daya watt, dan energi listrik joule. Ya, kita masuk ke pembahasan soal atau tugas kalian yang kemarin. Banyak kan yang tanya di sini, maksud dari ketentuan untuk rumus poin B dan C itu bagaimana? Ya, jadi di sini sudah ada jawaban untuk hasil hambatan, daya, dan energi, dan untuk ketentuannya kemarin itu maksudnya seperti ini. Jadi kalian menggunakan dua rumus yang berbeda untuk mencari daya dan energi, lalu hasilnya dibandingkan. Nah, di sini hasilnya itu adalah sama. Jadi di sini hasilnya itu Ibu bulatkan, yaitu dengan hasil yang didapat dengan dua rumus yang berbeda yaitu sama atau mendekati. Berarti ketika jawaban kalian kemarin waktu mengerjakan itu sama atau hampir mendekati, berarti jawaban kalian itu benar. Dan di sini merupakan pembuktian bahwa ketika kalian menggunakan rumus yang berbeda, hasilnya akan sama atau mendekati. Ya, yang selanjutnya di sini adalah rapat arus. Rapat arus adalah dia merupakan tumbukan yang menyebabkan panas yang kuat karena dorongan arus pada suatu penghantar. Seperti contoh di sini, simbol formulanya adalah S dan satuan rapat arusnya adalah A per milimeter persegi. Sebagai contoh di sini. Ya, di sini ada suatu kawat penghantar dengan diameter yang berbeda. Di sini ada diameter 0,2. Di sini adalah diameter 1 mm. Nah, dari kawat penghantar dengan diameter yang berbeda ini dia dialiri arus listrik, dan arah arus listriknya itu dari kiri ke kanan. Ketika penghantar ini dialiri dengan arus listrik yang besarnya sama, maka akan terlihat bahwa untuk yang diameter 0,2 ini dia memberikan reaksi panas yang membara, sedangkan untuk yang diameter 1 ini dia belum memberikan reaksi panas. Meskipun pada kedua penghantar ini dialiri arus listrik yang sama besar. Jadi disimpulkan bahwa pemanasan kawat tidak hanya dipengaruhi oleh arus, melainkan juga dapat dipengaruhi dari luas penampang dari kawat penghantar tersebut. Ya, ini merupakan rumus persamaan dari rapat arus dengan keterangan S sama dengan rapat arus dengan satuan ampere per milimeter persegi, dan I merupakan kuat arus satuan ampere, dan A merupakan luas penampang dengan satuan milimeter persegi. Sebagai contoh di sini,
Di sini ada sebuah kawat penghantar tembaga dengan luas penampang 2,5 mm persegi. Sesuai buil, bola dibebani dengan arus 16 ampere. Berapa besar rapat arus pada penghantar? Di sini diketahui adalah A 2,5, I-nya adalah 16 ampere, yang ditanya adalah rapat arus, maka jawabannya adalah E sama dengan I per A, 16 dibagi 2,5 mm persegi, hasilnya adalah 6,4 ampere per milimeter persegi. Ya, di sini kita kan pertemuan pertama sudah membahas tentang tahanan listrik atau hambatan listrik. Di sini ada pembagian dari tahanan listrik. Yang pertama dia dibagi adalah tahanan jenis, yang kedua adalah tahanan pada penghantar. Dari tahanan pada penghantar ini dia masih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan panjang, luas penampang, dan bahan dari suatu penghantar. Ya, selanjutnya di sini adalah tahanan jenis atau sering disebut spesifikasi dari tahanan. Jadi, di sini tahanan jenis tergantung pada susunan bagian dalam suatu bahan penghantar. Dan untuk tahanan jenis ini dia berdasarkan dari panjang dan luas penampang dari suatu penghantar. Sebagai contoh di sini untuk simbol formulanya yaitu adalah Rho, satuannya adalah pi kali milimeter persegi per meter, dengan rumus Rho sama dengan R kali A per L. Dengan keterangan dapat dilihat di sini, Rho adalah tahanan jenis, R tahanan atau hambatan, A adalah luas penampang, dan L adalah panjang penghantar. Sebagai contoh soal di sini, sebuah kawat baja sepanjang 250 meter dengan luas penampang 1 mm persegi mempunyai tahanan 35 ohm. Berapa besar tahanan jenis kawat? Nah, diketahui di situ sudah ada L sama dengan 250 meter, A sama dengan 1 mm persegi, R adalah 35 ohm. Yang ditanya adalah Rho. Jawabannya di sini adalah 0,14 pi kali milimeter persegi per meter. Ya, selanjutnya di sini adalah perbandingan tahanan jenis. Di sini sudah ada contoh, yaitu untuk gambar A dia menggunakan bahan penghantar tembaga, yang B adalah aluminium dan C adalah baja. Dalam percobaan ini kita menggunakan suhu 20 derajat Celcius dengan besaran tahanan jenis yang dimiliki tembaga yaitu 0,0178 ohm kali milimeter persegi per meter, dan untuk aluminium adalah 0,0278 dan besi baja 0,04. Dapat dilihat pada gambar di sini, penghantar dengan berbagai macam-macam bahan yang digunakan, yaitu mulai dari tembaga, aluminium, dan besi baja. Dia berturut-turut dihubungkan dengan tegangan dan melalui sebuah ampermeter atau alat ukur untuk arus. Dan di sini dapat kita bandingkan bahwa tembaga di sini dengan diameter dan panjang kabel penghantarnya sama semua, maka untuk tembaga di sini arusnya adalah semakin besar dan aluminium dia sedikit berkurang, dan untuk besi baja di sini arusnya semakin kecil. Kenapa? Karena di sini dengan penggunaan tembaga dia arusnya besar, karena tahanan jenisnya di sini dia adalah kecil. Jadi semakin kecil tahanan jenis dari suatu bahan yang digunakan, contohnya di sini tembaga, maka arusnya akan semakin besar. Jadi untuk arus dan hambatan dia adalah berbanding terbalik. Jadi ketika hambatannya semakin kecil maka arusnya semakin besar. Ketika hambatannya semakin besar arusnya akan semakin kecil. Dan di sini
hasilnya adalah besar arus listrik masing-masing bahan berlawanan dengan hambatannya. Sebagai contoh di sini, suatu penghantar dengan luas penampang 10 mm persegi, berapa besar tahanan untuk panjang 500 meter jika digunakan penghantar, yaitu yang pertama tembaga dan aluminium. Nah, diketahui di sini sudah ada yaitu A yaitu 10 mm persegi atau luas penampang, L panjangnya yaitu 500 meter, dan Rho untuk tembaga yaitu 0,0178 dan Rho untuk aluminium adalah 0,0278. Dan ditanya yaitu adalah besar tahanan untuk aluminium dan untuk tembaga. Jawabannya di sini adalah untuk tahanan atau hambatan pada tembaga yaitu 0,89 ohm dan untuk hambatan aluminium yaitu 1,39 ohm. Dapat dilihat di sini bahwa untuk hambatan tembaga yaitu lebih kecil dari aluminium. Jadi untuk penggunaan dengan tahanan jenis lebih kecil yaitu tembaga, arus yang mengalir yaitu akan semakin besar. Jadi untuk penggunaan bahan penghantar tembaga dan aluminium yaitu lebih baik penggunaan dari tembaga atau lebih bagus penggunaan bahan penghantar untuk tembaga dibandingkan aluminium. Ya, selanjutnya adalah tahanan pada penghantar, yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah panjang, luas penampang, dan bahan atau bahan yang digunakan untuk penghantar. Untuk yang pertama, di sini ada 2 contoh gambar untuk yang panjang. Di sini kita menggunakan bahannya yaitu sama tembaga. Dan di sini untuk diameter atau luas penampangnya yaitu sama 1 mm persegi. Hanya saja yang membedakan adalah untuk panjangnya, panjang dari penghantarnya. Untuk gambar yang pertama yaitu 1 meter, untuk yang kedua adalah 2 meter. Dapat dilihat pada gambar di sini, semakin panjang suatu penghantar, maka hambatan pada suatu penghantar akan semakin besar. Dan untuk contoh yang kedua di sini adalah luas penampang atau diameter. Contoh di sini kita menggunakan bahannya sama, bahan penghantarnya sama yaitu tembaga dan tembaga. Untuk panjangnya kita samakan yaitu 1 meter dan 1 meter. Hanya saja dari kedua gambar ini yang membedakan adalah luas penampang. Untuk gambar yang pertama di sini dia adalah 1 mm. Untuk yang gambar kedua di sini adalah 0,5 mm. Dari kedua gambar di sini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampang atau diameter di sini, maka akan semakin besar tahanan pada penghantar. Dan untuk yang bagian yang ketiga yaitu bahan yang digunakan di sini untuk panjang dan diameternya itu kita samakan. Untuk contoh yang 1 dan contoh 2 yaitu 1 meter dan diameternya adalah 1 mm persegi. Tapi untuk bahannya di sini beda. Untuk gambar yang pertama dia bahannya adalah tembaga, yang kedua adalah bahannya besi baja. Dapat kalian lihat untuk yang hantar jenis tadi, untuk hantar jenis atau tahanan jenis tembaga yaitu 0,178 dan untuk besi baja yaitu 0,04. Dari tahanan jenisnya itu sudah dapat dilihat bahwa untuk tembaga tahanan jenisnya itu yaitu lebih kecil dari baja. Jadi semakin besar tahanan jenis yang digunakan, yang saya contohkan di sini adalah baja, maka akan semakin besar hambatan pada suatu penghantar atau kabel listrik. Ya, selanjutnya di sini adalah daya hantar. Daya hantar adalah suatu penghantar dengan tahanan yang kecil, yaitu dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Atau di sini sering disebut dengan kemampuan suatu benda atau penghantar untuk menghantarkan atau mengalirkan listrik.
Di sini untuk satuan daya hantar adalah Siemens atau bisa disebut S, dan untuk daya hantar di sini adalah kebalikan dari tahanan. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah untuk tahanan dia adalah semakin kecil penghantar maka semakin besar hambatan, dan untuk daya dia semakin kecil penghantar maka akan semakin besar daya hantar atau semakin baik daya hantarnya. Selanjutnya, untuk rumusnya di sini yaitu G sama dengan I per R, dengan keterangan G adalah daya hantar dengan satuan S dan R sama dengan tahanan atau hambatan. Sebagai contoh di sini ada soal yaitu berapa besar daya hantar untuk tahanan berikut. R1 yaitu 5 ohm, R2 ialah 0,2 ohm, R3 adalah 100 ohm. Yang dicari adalah daya hantar atau G. Jawabannya di sini untuk A dengan hambatan 5 ohm hasilnya adalah 0,2 S, dan untuk hambatan 0,2 ohm hasilnya adalah 5 S, sedangkan untuk yang 100 ohm hasilnya adalah 0,01 S atau sama dengan 10 milisiemens. Ya, dari hasil yang sudah didapat ini tadi dapat dilihat di sini bahwa ketika semakin besar tahanan yang digunakan maka daya hantarnya akan semakin kecil, dan semakin kecil hambatan yang digunakan maka daya hantarnya akan semakin besar. Jadi di sini dari soal berikut dengan 3 hambatan yang digunakan, yaitu yang paling besar daya hantarnya adalah R2 dengan nilai 0, ohm untuk hambatannya, dan hasilnya adalah 5 Siemens. Ya, selanjutnya di sini adalah hantar jenis atau spesifikasi dari daya hantar, yaitu suatu benda dengan tahanan jenis kecil yang mampu menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Ya, sebagai contoh di sini yang dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik adalah yaitu penghantar tembaga, yaitu dengan tahanan jenis 0,0178. Dan di sini untuk hantar jenis simbol formulanya adalah gamma dengan satuan hantar jenis yaitu meter per ohm kali milimeter persegi. Dan untuk hantar jenis di sini yaitu kebalikan dari tahanan jenis. Apa yang dimaksud dengan hantaran jenis itu kebalikan dari tahanan jenis? Yaitu bahwa tahanan jenis itu semakin kecil nilai tahan jenisnya, sebagai contoh ya di sini adalah tembaga dengan nilai 0,018, maka akan semakin besar arus yang mengalir. Sedangkan hantaran jenis di sini yaitu semakin kecil nilai tahanan jenisnya, yaitu contohnya tadi tembaga, maka semakin baik hantar jenisnya. Dan untuk rumusnya di sini yaitu gamma sama dengan 1 per rho, dengan keterangan gamma yaitu hantar jenis, rho adalah tahanan jenis. Ya, di sini ini merupakan contoh untuk mencari tahanan atau hambatan pada penghantar jika diketahui luas penampang dan panjang penghantar serta hantaran jenisnya. Sebagai contoh di sini, berapa besarnya hantar jenis tembaga dan aluminium jika sebagai tahanan jenis secara berturut-turut, yaitu nilai 0,0178 dan 0,278. Nah, 0,178 di sini yaitu miliknya tembaga, dan untuk 0,278 di sini adalah miliknya aluminium. Ya, di sini diketahui. Untuk rho CU adalah 0,0178
dan untuk rho aluminium di sini adalah 0,278. Yang ditanya adalah di sini antar jenis gamma. Jawabannya adalah untuk gamma tembaga sama dengan 1/rho, hasilnya adalah 56,2, dan untuk gamma aluminium 1/rho yaitu 36 meter per ohm kali milimeter persegi. Jadi berdasarkan hasil dari antar jenis tembaga dan antar jenis aluminium, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil tahanan jenis yaitu tembaga pada suatu penghantar, maka semakin besar nilai antar jenis atau semakin baik antar jenisnya. Kan dapat dilihat di sini bahwa untuk hasilnya yang tembaga 56 lebih besar dari 36 miliknya antar jenis aluminium. Ya, di sini kita masuk pada tugas. Nah, tugasnya sama kayak tugas pertemuan pertama kemarin, yaitu merangkum. Dari pertemuan pertama kan sudah melakukan tugas ngerangkum kan, rangkumlah. Ini merupakan tugas rangkuman lanjutan. Jadi ini lanjutan, kalian merangkum apa yang sudah dijelaskan ini tadi dan mengerjakan soal berikut ini. Jadi di sini soalnya berapa besar antar jenis tembaga dan baja jika sebagai tahanan jenis secara berturut yaitu 0,0178 dan 0,4. Nah, ini soalnya sama seperti contoh soal sebelumnya ini tadi. Cuma di sini yang membedakan yaitu aluminium diganti yaitu tahanan jenis tembaga atau tahanan jenis baja. Ya, jadi di sini kalian menghitung atau mencari antar jenis gamma tembaga dan antar jenis gamma baja. Jadi tugasnya ini nanti kalian kerjakan di buku tulis seperti tugas yang pertama kemarin. Nanti untuk link pengumpulan tugasnya akan saya berikan pada Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup. Mungkin untuk kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan pada Google Classroom. Dan sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan kalian itu berkumpul-kumpul, hindari perkumpulan. Kalau misalkan nanti kalian sekarang ini mengikuti pembelajaran di warung kopi, kalian harus tetap jaga jarak. Dah, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.